dalam kitab Amsal pasal 23 pada ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-28 dengan tema sentral hormati ayah dan ibu. Saudara, secara keseluruhan ayat-ayat ini berisi tentang sebuah nasihat yang ditujukan untuk anak-anak, yaitu bagaimana cara untuk menyenangkan hati orang tua. Cara nasihat dalam perikop ini masih mengambil pola nasihat orang tua. Bagaimana nasihat orang-orang tua diberikan kepada anak-anaknya sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saudara, kita lihat pada ayatnya yang ke-26, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara, Allah meminta kita untuk menyerahkan hati kita kepadanya. Kekuatan saudara, talenta saudara, kasih sayang saudara, semua harus diserahkan kepadanya agar ia melakukan padamu apa yang menyenangkan hatinya dan merayakan kita ke dalam hidup yang kekal. Karena tujuan hidup kita di dunia ini untuk kekekalan. Kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan Allah izinkan dan Tuhan percayakan saudara dan saya kita jalani. Kita isi hari-hari hidup ini untuk kehidupan kekekalan kita nanti. Saudara, manusia bisa saja menyembunyikan isi hatinya kepada manusia. Manusia pun tidak bisa membaca isi hati orang lain. Tetapi hanya Tuhanlah yang bisa membaca hati manusia. Manusia hanya mampu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan mampu melihat hati saudara dan saya. Jadi jika saudara saya, kita membaca, saudara dan saya, kita membaca kitab suci, maka kita akan temukan banyak sekali kata hati. Orang yang baik hatinya akan memancarkan kebaikan dalam hidupnya. Ketulusan hati akan menuntun hal yang baik, agar hal-hal negatif tidak menggerogoti hati kita. Berjaga-jagalah dengan doa dan kekuatan firman Tuhan. Mereka yang senantiasa menjaga hati akan memiliki energi untuk menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan. Orang yang selalu menjaga hatinya dalam kewaspadaan untuk selalu takut kepada Tuhan, sesulit apapun kehidupan yang mereka jalani, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara, apa ciri-ciri hati yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya sebagai manusia? Saudara, dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-26, hai anakku, berikanlah hatimu kepada. Jadi hal yang pertama atau hal yang nomor satu adalah hati. Ciri-ciri hati yang Tuhan inginkan dari kita manusia adalah hati yang menomorsatukan Tuhan. Saudara, ada orang yang enggan menyerahkan hatinya kepada Tuhan karena berjuta alasan. Sibuk kerja, komunikasi tidak asik, aturan firman terlalu mengekang, dan ada begitu banyak hal. Namun saudara-saudara, Tuhan telah berjanji ketika kita menomorsatukan Dia dalam setiap aspek kehidupan, kita akan dibahagiakan oleh jalan yang Tuhan pilih bagi saudara dan saya. Itulah ketika saudara dan saya, hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah hati yang selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah hati
ketika kita menjalani kehidupan dalam membangun keintiman kita dengan Tuhan, saudara, kita selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kita selalu berusaha karena kita adalah manusia berdosa. Dan kita harus berusaha melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang ketiga yang harus saudara dan saya kita lakukan adalah hati yang bersih dari iri hati. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusungkan tubuh. Saudara bisa baca itu dalam kitab Amsal pasal 14 pada ayatnya yang ke-30. Saudara, iri hati adalah kejahatan tidak kasat mata. Orang bisa tersenyum kepada saudara, tapi dia sangat benci kepada saudara. Berhentilah iri hati saudara-saudara, karena itu sama dengan merusak diri sendiri dan tidak akan membawa sukacita dalam hidup saudara, dalam hidup saudara dan saya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Memang tidak mudah rasanya menerima situasi ketika melihat orang lain meraih kesuksesan atau tampak lebih diberkati. Namun tetaplah bersyukur saudara, karena apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan di dalam takut akan Tuhan. Mungkin sedikit, tapi kita selalu bersyukur dan bersyukur. Atau mungkin kita sementara diperhadapkan dengan begitu banyak problem, begitu banyak masalah. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang tetap setia datang kepada Tuhan. Hitunglah berkat kita setiap hari saudara, dan lakukanlah 3 hal ini untuk menyingkirkan iri hati dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 pada ayatnya yang keempat, bahwa di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem kehidupan yang engkau hadapi, firman Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bawa kepada Tuhan dalam doa, dalam pergumulanmu, dalam keintimanmu kepada Tuhan. Sehingga saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menyenangkan hati orang tua dan juga menyenangkan hati Tuhan secara khusus. Hal yang keempat yang harus saudara dan saya kita lakukan adalah rancangan hatiku adalah rancangan Tuhan. Tidak mudah saudara. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin kita sedang menyusun banyak rencana untuk setahun ini, bahkan beberapa tahun ke depan, menyelesaikan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kita. Kita punya rencana untuk buka usaha, kita punya rencana untuk berlibur, kita punya rencana untuk membangun rumah atau sebagainya. Rencana kita begitu detail, sampai-sampai kita lupa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Tidak ada salahnya punya rencana saudara, tidak ada pun salah punya rencana, tetapi alangkah baiknya kita mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, dan percayalah rancangannya untuk kita adalah rancangan yang membawa kepada damai sejahtera. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Imani saudara bahwa kita berencana, kita berprogram, kita melakukan segala sesuatu, tetapi yang pasti kita berencana bersama dengan Tuhan, karena kita percaya rancangan-rancangan Tuhan ya dan amin selalu indah pada waktunya bagi saudara dan saya. Saudara, bila Kristus tinggal di dalam hati kita, jiwa kita akan dipenuhi dengan kasih, dengan sukacita dan persekutuan bersama dengan Tuhan.
tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saudara memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua sebagai seorang anak adalah kewajiban seorang anak. Karena itu tidak jarang anak-anak berupaya keras untuk berprestasi dalam pendidikan, meraih keberhasilan dalam pekerjaan, dan berusaha menyisihkan berkat-berkat yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Saudara-saudara, penulis Amsal juga memberikan pengajaran tentang bagaimana seorang anak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Gimana saudara? Apabila kita hidup takut di dalam Tuhan, apabila kita menjaga hati kita dalam kewaspadaan kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita mampu melakukannya untuk kebahagiaan kehidupan kita di dalam dunia ini dan di dalam kekekalan nanti. Maka mari Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inti dari firman ini adalah bagaimana saudara dan saya sebagai anak-anak kita mampu memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Kita mampu mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita, dan kita mampu hidup di dalam takut akan Tuhan dan mempersembahkan kehidupan yang baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sia-sialah kehidupan kita kalau kita bekerja dari pagi sampai malam, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita bekerja untuk hidup kita di dunia ini saja, tetapi kekekalan kita tidak persiapkan. Itu berarti semua yang kita kerjakan akan sia-sia belaka. Untuk itu mari Bapak, saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang Tuhan Allah izinkan untuk kita jalani, nasihat firman Tuhan pada hari ini mengajak saudara dan saya untuk senantiasa hidup menjalani kehidupan di dalam dunia ini takut akan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Ketika kita menjalani perjalanan kehidupan dan di dalamnya kita senantiasa hidup takut akan Tuhan dan tidak terpengaruh oleh berbagai macam ajaran dan pergaulan buruk. Saudara, kalau baca Amsal pasal 23 ini, pada ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-28 luar biasa. Begitu banyak pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu datang menghadang kehidupan anak-anak Allah. Dan ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak hidup takut di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam. Ayat 27 dan 28 dia bilang begini, karena perempuan jalan adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Dan ketika saudara dan saya, kita tidak menjaga hati kita dalam kewaspadaan, kita tidak hidup takut di dalam Tuhan, maka kita akan tergelincir masuk di dalam. Tapi kita senantiasa hidup dalam keintiman dengan Tuhan, kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, maka saudara dan saya, kita akan mampu melewati segala tantangan dan godaan di tengah-tengah dunia. Karena itu orang yang berhikmat tidak akan membiarkan dirinya disesatkan dengan pergaulan yang salah atau pergaulan yang buruk. Saya percaya melalui firman hari ini mengajarkan saudara dan saya, ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, ketika kita mengandalkan seluruh perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, ketika kita menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan, maka kita mampu menjadi anak-anak yang memberikan kebahagiaan kepada orang tua di dunia ini dan membanggakan, membahagiakan hati Tuhan dalam kekekalan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, sehingga dalam menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini, hidup saudara dan saya tidak sia-sia, tapi hidup saudara dan saya bermakna bagi kehidupan orang tua, kehidupan banyak orang, dan teristimewa bagi kehidupan kekekalan kita
di sorga nanti. Amin. Kita bersyukur. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Firman